kayak generasi muda sekarang kan kadang-kadang suka malu ya Pak kalau dibilang lu pemain lenong. Nah, itu kan gimana tuh? Atau lewat kalau tuh ya seperti gini nih, lewat podcast yang Teh Dewi bawakan, pasti pemirsa kalau ngelihat Teh Dewi yang bawain, wah pokoknya sejuk deh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bekasi yang berbudaya, selamat datang di acara Bekasi Kongko Budaya. Saya sedang kedatangan dua tamu penting di sini. Yang pertama adalah Ketua DK3B kita, Kang Alam Syah Praja. Selamat datang Kang Alam. Yang keduanya yaitu KDM yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Tapi ini Kang Den Mumu alias Mumu Solihin sebagai humas dari DK3B Kota Bekasi. Sahabat budaya, kita mungkin sudah sering mendengar apa itu yang namanya DK3B. Untuk itu kita langsung tanyakan kepada ketua kita, apa sih itu DK3B, tantangannya apa dan untuk siapa, gitu ya. Mari kita saksikan sama-sama. Baik, selamat pagi, salam budaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya hari ini saya diundang, luar biasa bisa hadir bertemu teman-teman, rekan-rekan seniman budayawan ya yang ada di Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Alam Syah Praja, Ketua Dewan Kesenian Kota Bekasi atau DK3B. Dan saya juga berdua dengan Kang Den Mumu atau KDM. Ya, ini sebagai humas di Dewan Kesenian Kebudayaan Kota Bekasi. Nah, tadi Pak Dewi atau Teh Dewi bertanya apa sih Dewan Kesenian itu? Ya, tentunya sekilas saja mungkin akan kami uraikan ya dari kalimat itu ada kesenian dan kebudayaan ya. Nah, dalam hal ini Dewan Kesenian adalah merupakan sebuah rumah para seniman ya, budayawan yang di dalamnya ada beberapa praktisi seni atau seniman budayawan ya, akademisi. Nah, di situ berkumpul bersama-sama membangun terkait dengan kebudayaan atau kesenian yang ada di Kota Bekasi. Nah, arah daripada Dewan Kesenian ini tentunya sangat luas sekali, bukan hanya sekedar kita berbicara tentang seni dan budaya ya, terutama mungkin yang lebih diutamakan bagaimana kita terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan ya, bagaimana kita memajukan seni dan budaya. Ini tugas atau PR kita yang ada di Kota Bekasi dan berperan penting ya, bekerja sama dengan pemerintah. Salah satunya Teh Dewi ya, kamu. Jadi arah kita ke depan adalah bagaimana kita mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Bekasi. Berikutnya di dalamnya ada beberapa komite yang dibangun di dalam komite DK3B ini. Ya, diantaranya salah satunya lah contoh mungkin teater ya. Nah, bagaimana teater bisa ada geliat atau ada bisa bergerakan terkait dengan pemajuan melalui seni teater. Nah, tentunya harus punya salah satunya program-program. Nah, insya Allah nanti dalam waktu dekat itu kita akan mengadakan sebuah pertunjukan ya, kita akan mengkolaborasikan. Dewan Kesenian Kota Bekasi ya tentunya agak berbeda mungkin, artinya kenapa? Saya menggunakan lebih kepada jawara ya, yaitu adalah menjaga, merawat budaya Nusantara. Kenapa kita Nusantara? Ya, Bekasi merupakan suatu miniatur daripada Indonesia yang bermacam ragam budaya ada di Kota Bekasi, kamu Teh Dewi. Nah, tentunya kami ingin menyatukan dari beberapa komunitas, dari seniman, budayawan yang ada di Kota Bekasi bisa menyatu di situ, yang mengkerucut tentang pemajuan seni dan budaya. Harapan kami terkait dengan Dewan Kesenian ke depan. Nah, terkait dengan program-program tadi, ya tadi salah satunya kita diambil dari beberapa komite, ya di dalamnya yang luar biasa, ya kami
sudah mengadakan beberapa kegiatan atau event-event yang ada di Kota Bekasi. Nah, kedepannya insya Allah kita juga akan melaksanakan, salah satu tantangan kita adalah bagaimana kita membuat sebuah karya ya yang mungkin dalam salah satunya adalah yang di bawah naungan Dewan Kesenian, yaitu yang akan kita lihat dengan Pesona Nusantara Bekasi Keren, yang insya Allah akan dilaksanakan itu. Tantangan kita ke depan. Nah, terus harapan Dewan Kesenian ke depan ya, tentunya ada kontribusi dari beberapa, nantinya salah satunya mungkin dari dinasnya terkait sebagai leading sektornya adalah pariwisata. Dinas Budaya Pariwisata. Nah, jadi di Sparbud ini adalah salah satu jembatan kita ya untuk kita bisa berkolaborasi. Kenapa ada 3 hal yang dibicarakan dalam atau program kita ya, yaitu adalah pelestarian, pengembangan, dan kolaborasi. Ya, pelestarian, bagaimana melestarikan. Nah, yang namanya melestarikan itu bukan hanya sebagai seni saja, toh kita mewariskan juga. Salah satunya adalah bentuk daripada pelestarian, itu salah satunya. Kita mewariskan, kita nari, mengajarkan nari kepada teman-teman, kepada sanggar-sanggar, itu mewariskan. Ya, itu salah satunya tugas kita yang sangat penting. Ya, apalagi sekarang di era modern ya. Yang kedua tadi pengembangan. Ya, pengembangan ini adalah bagaimana caranya kita membangun kembali, mengembangkan seni budaya yang sudah ada. Ya, arti jangan sampai hilang, tertelan dengan zaman. Ya, contoh salah satunya mungkin di Keranggan juga ada kesenian Gegende mungkin orang SMA atau SMP apa Gegende. Nah, kalau kita tentunya disitulah. Nah, itu salah satunya kita angkat kembali. Itu salah satunya adalah pelestarian dan pengembangan. Nah, terus kalian pengembangan tadi, bagaimana anak-anak muda ini bisa mengkolaborasi kesenian-kesenian yang artinya sesuai dengan zamannya. Nah, iya, beda. Jadi kalau kita mempersembahkan wayang kepada anak-anak mungkin belum tentu, tapi bagaimana wayang supaya bisa dinikmati, bisa diterima oleh para kaum genset atau para kaum muda, itu tadi dikolaborasikan. Itu salah satunya Teh Dewi dan Kang Nemu ya. Jadi kita ada beberapa trik terkait dengan tadi mengenal lebih dekat terkait dengan Dewan Kesenian ya. Nah, jadi tadi tantangan. Jadi tadi pelestarian, pengembangan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah bagaimana kita bisa membangun kesenian yang ada di Kota Bekasi dengan Dengan kolaborasi. Ya, mengelaborasi apa saja yang ada di Kota Bekasi itu kita rangkul. Salah satunya kita sudah lihat atau sudah ada gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan di Kampung Bali. Nah, itu kita salah satu. Iya, betul. Salah satunya itu kita mengelaborasi dengan ada kegiatan pertunjukan, itu mengelaborasi. Nah, mungkin itu sementara terkait dengan DK3B ya, supaya lebih kenal, mengedukasi terkait program dan arah kebijakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pemirsa, itu sangat luar biasa bahwa ternyata kita punya wadah untuk kebudayaan dan kesenian di Kota Bekasi ini. Terima kasih Kang Alam ya. Sama-sama. Nah, ya, selanjutnya untuk program dari KDM sendiri selaku humas dan juga komite teater di DK3B, mungkin seperti apa program-programnya? Ya, baik Teh Dewi, teman-teman terutama warga netizen ya, humas itu di suatu organisasi sangat penting untuk propaganda ya, mempromosikan, dan dia menelaah mana baik buruknya untuk maju mundur atau maju terus. Nah, seperti itu. Kalau saya punya 2 jurus Teh, punya 2 jurus ya. Jurus pertama jurus offline. Offline itu kalau humas itu turun ke lapangan, misalnya turun ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas, ke sanggar-sanggar seni. Untuk pertama ya, mengevaluasi para seniman, para penggiat seni, penggiat budaya, dievaluasi kita sampai di mana titik perkembangannya. Jadi yang kedua, jurus kedua itu online. Nah, secara online saya lewat medsos, baik itu lewat TikTok atau lewat YouTube. Ya, seperti ini nih, lewat podcast yang Teh Dewi bawakan. Pasti pemirsa kalau ngelihat Teh Dewi yang bawain, wah, pokoknya sejuk deh. Gitu ya, seperti itu Teh Dewi.
Berarti ini adalah sebuah jembatan juga ya, Iya, untuk betul. menjembatani antara generasi muda dengan kebudayaan Betul. yang ada di Kota Bekasi. Ya, memang sangat penting itu Teh, karena apa ya? Kayak generasi muda sekarang kan kadang-kadang suka malu ya Pak kalau dibilang lu pemain lenong. Nah, itu kan gimana tuh? Kalau menurut Pak Alam gimana? Kalau menurut saya jangan merasa malu dulu. Nah, lenong ini kalau kita kolaborasikan dengan yang modern, umpamanya musiknya diperbaharui. Apa disebutnya tuh? Lenong kontemporer. Nah, dibilang lenong kontemporer. Jadi ada pembauran supaya tidak meninggalkan budaya lokalnya. Iya. Seperti itu. Jadi gini mungkin tambahan lagi terkait dengan tadi kesenian yang ada di Kota Bekasi itu dengan keberagamannya itu ya yang luar biasa. Karena kenapa? Berbeda dengan kalau kita bicara dengan kota-kota lain. Iya. Bekasi itu luar biasa karena banyak urban dan sebagainya. Betul. Pendatang. Nah, disinilah kita harus bisa menyatukan keharmonisan ya para seniman, para budayawan, termasuk pelaku seni. Ya, nah diantaranya tadi anak-anak muda ini. Ya, kadang orang menganggap bahwa ini lampungan dan sebagainya. Tidak. Jadi tadi kalau kita kata Bang Omo, bagaimana cara kita mengemasnya. Ya, kalau toh sekarang ada lenong, ada apa namanya tari ini, justru di situ tantangan kita. Yang tadi yang sampaikan oleh Teh Dewi, bagaimana tantangan itu tantangan kita. Ya, bagaimana supaya kesenian yang ada di Kota Bekasi itu bisa dinikmati, bisa diterima oleh masyarakat ya. Masyarakat seni termasuk pemuda ya. Nah, itu anak-anak muda ini karena berbeda ya. Nah, itu. Nah, terus berikutnya cara mengemas pun sama. Ya, mengemas kesenian yang ada di Kota Bekasi ya tentunya tidak segampang dengan kita mengemas seperti di daerah lain. Ya, kenapa? Iya, betul. Karena kita harus bisa mengemas itu bisa diterima oleh beberapa kalangan, beberapa namanya etnis dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satunya kemarin saya coba ya tadi diantaranya pertunjukan yang di Pesona Nusantara Bekasi Keren ya, supaya nanti oh iya bahwa Kota Bekasi itu luar biasa ya, kultur yang berbeda-beda dan sebagainya, tapi kemajemukan ini bisa membuat sebuah karya yang menarik ya. Dan di sini ada NTT, ada Maluku, ada dari Semarang dan sebagainya. Nah, kita coba kemas. Nah, bisa diterima nanti oleh apa? Oleh para kaum muda. Jadi satu diantaranya adalah tadi adalah cara mengemas. Ya, Iya. jadi kita nggak usah kecil hati bahwa Kecil hati. kenapa tari ini ya, buktinya ya Sanggar Kacrit itu kan luar biasa Iya, iya. sampai Iya. ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Topeng yang kulit Bekasi ya hampir tiap bulan ada panggilan. Nah, berarti otomatis disitulah salah satunya untuk pengembangan tentang seni dan budaya Seni yang ada dan di budaya. Bekasi. Ya pemirsa, terima kasih untuk penjelasannya Kang Alam ya, Kang Den Mumu KDM. Ini obrolan kita 10 menit tapi terasa hanya 2 menit ini ya, tidak terasa saking asiknya. Jangan lupa teman-teman untuk follow di channel kita yaitu DK3B Jawara Official. Ya, jangan lupa like and subscribe-nya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin yang mau berbicara tentang budaya, mungkinnya bisa ikut. Terima kasih kepada akang-akang yang sudah hadir sama-sama. di acara ini. Terima kasih sudah setia menonton acara kami. Jangan lupa tetap nonton di acara Bekasi Kongkong Budaya. Saya Dewi Ratu mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DK3B Jawara, jaga rawat budaya Nusantara. Gas, rem, gas.